Tapi benar deh, gue kayaknya pernah denger kalau misalkan Syarikat Islam tuh pernah pecah jadi dua. Yo guys, balik lagi di podcast Sejarah Indonesia bareng kita dari SMKN 1 Kota Bekasi. Gue yakin deh, banyak dari kalian yang kalau dengar kata sejarah pasti langsung mikirnya tuh, ya paling bahas perang, pahlawan, sama tahun-tahun yang harus dipelajari atau dihafalin. Tapi tenang aja, kali ini kita nggak bakal bikin ngantuk karena kita mau ngebahas sesuatu yang lumayan keren. Tapi sebelum itu gue udah undang beberapa teman-teman gue. Ada Muhammad Abdul Hafiz, Naila Putri Lestari, dan juga Fakih Saifani. Nah, yang bakal kita bahas itu adalah organisasi yang awalnya cuma kumpulan pedagang, tapi bisa jadi gerakan nasional yang ngebangkitin semangat rakyat. Namanya Sarekat Islam. Yoi, ini nih organisasi yang jadi titik balik banget buat perjuangan Indonesia. Bayangin aja, dari yang awalnya ngurusin dagang, tiba-tiba nyentuh ranah politik dan sosial juga loh. Gokil sih. Loh, kok bisa gitu sih? Masa dari jualan bisa jadi gerakan nasional? Gimana tuh? Ceritain dong. Awalnya gimana? Oke, jadi gini guys. Dulu tuh tahun 1911 di Solo ada satu tokoh namanya Haji Samaudi. Dia bikin organisasi awalnya namanya Sarekat Dagang Islam atau biasa disebut SDI. Tujuan utamanya itu sederhana, yaitu buat ngebantu pedagang pribumi yang waktu itu sering kalah saing sama pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, pada tahun 1912, tahun kemudian, muncul tokoh namanya Joko Aminoto. Dia yang akhirnya ngubah nama SDI itu jadi Sarekat Islam. Dia yang ngerubah atau sejak saat itu juga perjuangannya itu jadi makin luas. Nggak cuma urusan dagang, tapi udah mulai nyentuh hal-hal kayak sosial, politik, bahkan kesadaran rakyat buat bersatu. Keren banget ya. Jadi bisa dibilang Serikat Islam tuh yang mulai nyulut api persatuan di rakyat ya. Ya, bener banget. Dan gilanya tuh, anggotanya sampai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia loh. Padahal tuh zaman dulu ya, belum ada media sosial, handphone, tapi udah bisa nyebar seluas itu. Parah, gokil sih. Tapi benar deh, gue kayaknya pernah denger kalau misalkan Syarikat Islam tuh pernah pecah jadi dua. Ya, itu benar banget sekitar tahun 1917-an. Jadi waktu itu ada perbedaan pandangan gitu. Kubu Tejokro Aminoto ini pengen tetap pegang nilai Islam dan nasionalisme. Tapi kubu Semaung malah mulai ke arah paham komunisme nih. Yang Hmm. akhirnya ya jadi pecah. Jadi ada dua Syarikat Islam Putih sama Syarikat Islam Merah. Waduh, kalau pecah kayak gitu tuh perannya gede banget sih. Mereka tuh punya punya eh kekuatan tuh yang bikin semangat rakyat makin kuat dan sadar tuh kalau Indonesia bisa bersatu buat merdeka. Bahkan tuh banyak ya tokoh penting juga yang lahir dari situ. Kayak Soekarno, Semaun sama Kartosuwiryo. Hmm, Gila, itu pengaruhnya gede banget ya. Dari organisasi pedagang malah bisa jadi pondasi buat gerakan nasional. Kayak tanpa mereka, mungkin kita ini kesadaran buat bersatu belum bakal secepat itu muncul. Iya, bener banget. Dan yang kerennya tuh, mereka nunjukin kalau misalkan perjuangan tuh gak harus lewat dari senjata, tapi juga lewat dengan persatuan, solidaritas, dan ide-ide besar buat membela rakyat kecil. Iya sih, keren banget. Dari yang cuma dagang doang bisa nyentuh politik, sosial, bahkan ngebangkitin semangat kemerdekaan. Berarti Sarekat Islam itu bener-bener jadi pionir banget ya. Setuju sih, setuju banget. Intinya tuh Serikat Islam tuh bukti sih kalau kekuatan rakyat itu luar biasa banget. Kalau bersatu itu punya tujuan yang sama, bisa banget mengubah sejarah bangsa. Yoi, jadi jangan anggap remeh kecil, karena hal kecil juga bisa ngubah perubahan besar loh. Kayak yang dilakuin sama Syarikat Islam ini. Iya, setuju sih. Semoga ya obrolan ini tuh bikin kita makin semangat buat belajar sejarah. Gak cuma buat hafalin tanggal, tapi juga makin ngerti makna perjuangan di balik dari semua itu. Amin. Oke guys, mungkin
itu saja dari kita ya. Makasih banget udah dengerin ya podcast-podcastan sejarah Indonesia bareng kita di SMK 1 Kota Bekasi. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu kalau sejarah tuh bisa seru gitu loh. Sampai ketemu di Betul. mungkin podcast selanjutnya dan ingat belajar sejarah itu bukan buat ngantuk, tapi buat ngerti siapa kita sekarang. Mungkin dari kita cukup Betul. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.